Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Iya, bulan ini ada dua pemesan Nissan Grand Livina. Yang ini tahun 2009, varian XV transmisi otomatis. Pesanan Pak Dedi dari kota Cilegon. Yang kemarin saya dapatkan unitnya dari Tangerang. Jika Anda berminat untuk beli unit seperti ini atau mau pesan di kami, silakan simak video ini sampai habis. Anda akan dapat referensi harga, kemudian saya juga akan jelaskan spesifikasi lebih detailnya dari jenis mobil yang saya review. Jadi terus ikuti video ini. Mari kita akan mulai reviewnya. Seperti biasa, saya akan bahas mulai dari kondisi eksteriornya. Untuk bagian depan ini, headlamp utuh, tidak ada yang pecah, kristal multi reflektor. Dan untuk bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus. Ada tambahan fog lamp, sudah LED. Bumper depan ini overall tidak ada pecah parah, hanya ada baret-baret halus, wajar. Fog lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah, serta headlamp bagian kiri sama utuh, tidak ada yang pecah. Kap mesin ini catnya masih ori. Ketebalannya di 95 mikron, jadi masih ori cat kap mesin ini. Nissan Grand Livina mulai dari tahun 2007 sampai 2012 yang varian masih L10. Itu mesinnya masih sama rata. 1500 cc 4 silinder, tenaganya 107 horsepower, torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi matic konvensional 4 speed, dan untuk yang transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 12 km per liter, dan untuk rute luar kota 13 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul. Jadi mobil ini jelas, mesinnya bagus sekali. Kemudian untuk air radiator ini juga masih menggunakan air coolant. Ini untuk mesinnya bagian atas ini cover valve kering, bagian gearbox atas ini kering, dan untuk bawahnya seal as roda kering, packing carter kering, dan ada yang minta diganti seal krek as. Ini sama seperti mobil pesanan Pak Taufik yang tahun 2012 yang saya bahas sebelum video ini. Itu juga sama penyakitnya, seal krek as minta ganti dengan carter, dan mobil ini hanya seal krek as, carternya masih bagus. Jadi ada satu yang minta diganti. Ini wajar, namanya juga bahannya karet untuk seal itu. Sudah umur, waktunya minta diganti. Dan untuk seal krek as penggantian dengan part dan jasanya 1,5 juta beres. Untuk aki mobil ini menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt, masih bagus. Ini hasil tester kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki kering, CCA nya dia kecil karena ampernya juga kecil. Please white good, masih layak sekali, akinya masih bagus. Dan untuk minyak remnya ini saya akan cek dot 3. Oke, ini di 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi masih layak sekali untuk minyak remnya. Mobil ini kilometernya 85.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada di 89.000.
untuk oli mesin. Untuk oli transmisi matic tidak ada catatannya. Dan ini saya akan tester olinya. Saya akan masukkan ke dalam sini. Kita akan cek. Alat ini masih menunjukkan oke, masih 49%. Nanti di kilometer 89.000 ganti oli mesin. Dan untuk dipstick oli transmisi otomatisnya posisinya di sini. Ini dipsticknya. Untuk oli transmisi otomatis ini tidak ada catatannya. Saya akan restart. Kita tunggu beberapa saat. Di 61%. Sebenarnya alat ini masih menunjukkan oke. Oli transmisi otomatisnya itu masih bagus, tetapi memang tidak ada rekornya. Dan jika yang masih baru itu di 90%. Jadi saran saya diganti saja. Untuk oli transmisi otomatis itu jika ganti normal 4 liter itu 500.000, tetapi jika mau di flashing itu 800.000, dan jika mau di flashing di bengkel resmi itu di 1,2 juta. Jadi ini bagaimana Pak Dedi, baiknya diganti saja meskipun 4 liter itu normal. Dan untuk sealer kap mesin ini utuh. Sama di bagian depan juga ada karetnya utuh. Cross member depan dan apronnya sama utuh. Jadi jelas untuk bagian depannya mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan. Velgnya masih ori, OEM dari Grand Livina. Profil bannya 185 65 15 inci. Pembuatan bannya di 2020. Ketebalan bannya di 5,63 mm, masih layak dipakai untuk ban depan kanan ini. Dan untuk velg ini dia ada stikernya. Ini stiker saja, jadi jika dilepas nanti dibersihkan bisa akan bersih. Jika Pak Dedi suka dengan stiker seperti ini tidak dilepas ya tidak masalah. Dan untuk spakbor depan kanan ini catnya ori, mikasin utuh. Spion bagian kanan ini ada tambahan cover chrome. Chrome-nya masih bagus, mikasinnya utuh. Pilar-pilar ini catnya ori sama. Ini ketebalannya di 91 mikron. Bagian atap ini sama, masih ori. Dan kondisinya bagus, tidak ada bule, tidak ada perbaikan. Untuk ban belakang bagian kanan, pembuatannya di 2020. Sama rata dengan bagian kanan depan. Ketebalannya juga sama rata. Dan untuk bodi samping kanan ini catnya beberapa ada yang ori dan beberapa ada yang pernah dicat ulang. Ada kusam-kusam bisa dipoles. Penyok-penyok halus. Untuk pecah parah tidak ada. Dan untuk pilar-pilar, ini untuk pilar A, utuh, las titik pabrikannya. Dan untuk sealer pintunya ini ada karetnya, dan sudah saya cek sealer pintunya ada dan masih ori. Jadi untuk bagian samping kanan ada beberapa yang pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus, hanya ada kusam-kusam bisa dipoles. Ketebalannya masih wajar, tidak ada indikasi bekas tabrakan dari samping. Pilar A, pilar B, pilar C, pilar D serta sealer pintunya semuanya utuh. Tidak ada indikasi bekas benturan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian belakang ini ada repair di bagian ini. Jadi pernah yang saya jelaskan di video-video, stop lamp jika mikanya pecah itu bisa di repair. Ini hasil repair, tidak terciri sih, lumayan rapi. Tetapi jika mau diganti mikanya juga ini banyak yang jual di marketplace, tidak mahal, 250.000. Ya untuk pemasangannya sekitar 50.000. Jadi sekitar 300 jika mau diganti mika sennya. Untuk bagasi belakang ini catnya masih ori, emblem semuanya komplit. Stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Hanya di bagian ini ada penyok halus juga. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Ada sensor mundur 2 titik.
Bumper belakang ini overall tidak ada pecah parah. Untuk bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini kapasitas bagasi belakangnya. Di sini rapi, karpet orinya masih ada. Dan seperti biasa untuk ban serepnya ada di bawah sini. Jadi kita harus buka seperti ini. Di sini juga ada penyimpanan. Dan ini ban serepnya. Di sini juga tidak ada korosi, hanya kotor, wajar nanti bisa di salon. Dan untuk ban serep ini saya akan ukur ketebalannya di 6,29 mm, masih bagus sekali untuk ban serep ini. Kemudian toolkit, kunci roda dan dongkrak ada. Dan untuk sealer bagasi belakang ini utuh. Ada karetnya sama dan sealernya masih ori bawaannya. Serta untuk rear cross member ini utuh. Ini plastik pabrikannya masih presisi. Jadi untuk bagian belakang ini aman, tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang karena bagasinya catnya masih ori, cross membernya utuh dan sealer bagasinya juga utuh. Untuk ban belakang bagian kiri, pembuatannya sama rata di 2020. Ketebalannya juga sama rata dengan yang lainnya. Untuk bodi samping kiri, kondisinya catnya bagus, hanya ada baret-baret halus seperti ini. Yang baret dalam itu tidak bisa dipoles. Yang seperti ini dalam catnya rusak. Kecuali yang baret seperti ini bisa dipoles. Pecah parah tidak ada. Dan untuk mikasin bagian kiri utuh, serta cover chrome-nya juga masih bagus. Hanya ada jamur, ini nanti di salon bisa akan bersih. Spakbor depan kiri kondisinya catnya bagus. Dan untuk ban depan bagian kiri sama pembuatannya di 2020. Ketebalannya sama rata. Dan untuk linear fender bagian kiri ini utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini rata-rata catnya banyak yang ori, di kap mesin, di bagian atap, di bagian bagasi. Beberapa pintu juga masih ada yang original. Dan untuk kondisi saat ini, karena catnya yang ori, jadi ada baret-baret, kemudian ada penyok-penyok halus, di bumper juga ada lecet. Jika mau diperbaiki 2 juta, ada 4 titik. Tetapi kembali lagi kepada Pak Dedi, jika memang Pak Dedi tidak masalah di bodi-bodi lecet, namanya juga mobil dipakai. Lecetnya juga wajar, tidak ada pecah parah. Bisa dilewat, lumayan 2 juta. Misalnya mau dipoles saja. Poles itu bisa menghilangkan baret halus. Kemudian bonusnya nyalon itu mulai dari eksterior dipoles, interior dibersihkan, ruang mesin itu 700.000, SUV atau MPV. Jadi bagaimana Pak Dedi, mau diperbaiki 2 juta yang lecet-lecet dicat ulang atau mau dipoles saja 700.000. Dan mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena semuanya utuh, mulai dari apron depan, kemudian rear cross member, pilar-pilar semuanya utuh, tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kuncinya dapat 1 seperti ini, masih ori. Dan untuk remote-nya aktif. Untuk Nissan Grand Livina dia belum immobilizer, jadi jika mau dibuatkan kunci cadangan ini murah 50 sampai 70.000. Dan ini untuk door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, fabriknya juga masih ori. Power window 4 pintu, auto sisi driver, ada window lock, ada power door lock terpisah. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Power window bagian driver ini autonya masih aktif. Power window depan kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini sama. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk electric mirror bagian kanan ini aktif. Electric mirror bagian kiri sama, aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk door trim bagian depan kiri utuh. Dan untuk plafon depan ini sama utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya aslinya fabric, ini hanya di sarung saja, tidak permanen. Sarung jok bagian penumpang depan kondisinya layak sekali, masih bagus. Dan untuk jok bagian driver sama, kondisinya masih bagus sarung joknya. Dan untuk jok aslinya ada, ini fabriknya.
Door trim bagian belakang kanan sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, fabriknya juga masih utuh. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Trim bagian belakang kiri sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Untuk plafon baris kedua ini sama, utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk jok baris kedua sama, disarung. Orinya ada di dalamnya, dan di sini ada akomodasi armrest. Ada 2 buah cup holder. Dan untuk baris ketiga ini trim utuh, ada akomodasi tempat penyimpanan dan cup holder, serta untuk baris ketiga ini plafonnya utuh, tidak ada yang cacat, serta joknya juga sama, disarung, tidak permanen, orinya ada. Untuk hand grip dia sampai ke belakang, model retract, dan untuk seat belt sampai baris kedua. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data, dan untuk sensor semuanya bekerja dengan baik. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan ini hasil diagnosanya. Kita akan masuk ke menu diagnosa. Di sini kita akan pilih Nissan. Di sini kita akan pilih Grand Livina L10 tahun 2008 ke atas. Sesuai, yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, transmisi bagus, semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Mobil ini juga aman, tidak bekas banjir. Ini besi-besi di bawah jok, tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya, ini STNK-nya. Nissan Grand Livina, varian XV tahun 2009. Pajaknya bulan 10 2022. Mepet. Dan sudah saya total 3.350.000. Beres 2 hari. Mobil ini juga mau saya proses pajaknya. Dan PKB-nya tidak ditulis di sini karena pernah ada hilang atau rusak STNK ini. Jadi ini biaya ADM pembuatan STNK 200.000. Untuk detail pajaknya kita cek di aplikasi. Ada. Ini sudah saya cek, pajaknya normal 2,2 juta. Dan untuk platnya 2024 atas nama Bapak Rozali, dan ini BPKB-nya atas nama Bapak Rozali sesuai. Faktur masih disimpan atas nama di faktur Ibu Eka. Jadi mobil ini tangan kedua, dan ini untuk keaslian BPKB-nya asli, STNK ini juga sama asli, dan untuk nomor rangka dan mesin seperti biasa sebelum saya bayar saya cek semuanya sesuai. Kilometernya 85.000. Dan untuk kondisi setirnya kencang sudah pasti. Untuk fisiknya Nissan Grand Livina memang karakternya, kulitnya, materialnya kurang bagus. Jadi grepes-grepes itu pasti ada. Dan ini bisa di retrim 400.000. Bagus lagi. Dan untuk pedal-pedal ini ciri-ciri yang tepat jika kilometernya rendah. Tidak ada yang habis sama sekali. Cat juga masih original. Plafon juga masih bagus sekali. Interior juga kita bisa menilai. Untuk oli mesin penggantiannya di 89.000. Jadi 4.000 lagi. Dan untuk oli transmisi otomatis tadi sudah kita tester, hasilnya masih bagus, tetapi memang tidak ada rekornya. Jadi baiknya kita ganti saja untuk kedepannya. Jadi kita ganti oli otomatisnya atau oli maticnya itu kita bisa tahu karena ada datanya. Dan untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Electric power steering, cek engine, suhu panas mesin, suhu panas dingin, tekanan oli, aki, semuanya hidup. Ketika belum saya hidupkan mesinnya, saya akan start engine-nya. Bagus, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Dan untuk power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, wiper depan ini aktif. Wiper belakang ini juga aktif.
Dan ini untuk kondisi dashboardnya utuh, kisi-kisi juga bagian kiri ini bagus, laci bagus, kisi bagian tengah bagus, kisi bagian kanan ini sama utuh. Dan untuk head unitnya sudah diganti monitor aftermarket, masih aktif, inputnya dia sudah ada USB, lampu hazard aktif. Untuk AC-nya pengaturannya simple. Di sini ada arah semburan ke badan dan ke kaki. Di sampingnya switch fan, di atasnya open close air, di sampingnya untuk suhu. Ada rear defogger, soket lighter, di bawah sini ada 2 buah cup holder. Dan ini tuas transisi matic-nya, Girate 4 speed konvensional. Sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas, sampai saya bawa di kecepatan tinggi di tol aman. Untuk transmisi matic-nya saya jamin sempurna. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel, part brake dia mechanical. Dan untuk seat belt pengaturannya fix, and grips fungsinya semuanya masih bagus. Sun visor bagian penumpang ini polos dan kondisinya masih bagus. Spion tengah dia sudah dynex. Sun visor bagian driver ini bagus kondisinya, tidak ada yang cacat. Untuk AC-nya mobil ini juga dingin. Ini saya akan coba dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1 di 2,3, bagus 2,2. Suhunya pelan-pelan turun. Sudah dapat di 26,5 derajat Celcius. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu masih termasuknya dingin. Dan sekarang ini sudah dapat di 23,4,1 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini untuk AC-nya dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Dedi dari Cilegon. Selain yang saya jelaskan tadi, untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih normal, masih senyap. Jadi mobil ini kalau menurut saya masih layak sekali dibeli. Kilometernya juga cukup rendah untuk tahun 2009. Jadi unit seperti inilah yang selalu saya rekomendasikan kepada pemesan untuk jenis mobil Nissan Grand Livina. Karena satu, transmisi matic-nya seringnya bermasalah. Jadi kita carinya targetnya yang kilometernya rendah. Biasanya jika yang sudah 200.000 itu sudah minta overhaul untuk gearbox matic-nya, lumayan mahal, mulai dari 10 sampai 15 juta. Jadi yang kilometernya seperti ini yang kita cari untuk pemesan. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini, seperti pesanan Pak Dedi ini, Nissan Grand Livina tipe XV tahunnya 2009 sampai 2010. Untuk update saat ini, siapkan dana di 90 juta sampai 95 juta. Dana tersebut sudah ada spare untuk perbaikan. Contohnya perbaikan bodi, nyalon, atau bagian packing dan seal yang seringnya waktunya minta diganti, seperti mobil ini seal krek as. Jadi kita harus ada spare untuk perbaikan. Dana tersebut sudah total berikut dengan jasa saya. Jadi jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya tidak banyak, dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Karena semuanya ada hitungannya. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda tahu harga pasaran mobil bekas saat ini. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda cari mobil apa, nanti siapkan dana berapa. Kemudian Anda punya budget segini, cari mobil apa. Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan, bisa dilihat langsung kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Anda bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya 1 bulan buka 2 kali pemesanan untuk 10 orang pemesan. Jadi setiap bulan saya terima 20 orang pemesan terbaru. Prosesnya Anda WhatsApp saya dulu, jelaskan mobil apa yang dipesan. Kemudian nanti kita akan jelaskan total harganya dan saya akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang saya ajukan dan sudah setuju dengan prosedurnya, silakan Anda pesan slot. Di setiap saya buka pesanan kita akan pilih siapa yang pertama pesan slot. Jadi jika hari ini Anda pesan slot, kemudian seminggu kemudian kita buka pesanan,
Jika Anda terpilih, Anda bisa masuk di hari pesanan tersebut. Mohon maaf jika ada yang belum saya balas WhatsApp-nya, karena di setiap saya mau buka pesanan, kita akan balas satu persatu WhatsApp-nya. Jadi mohon ditunggu, pasti kita akan balas. Jadi jika Anda sabar, pasti Anda bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.